Hai sahabat Emma, selamat datang kembali di channel Emma Diary. Terima kasih sudah klik lagi video ini. Dan sesuai dengan judul, kali ini saya akan memberikan bacaan seputar zodiak. Lagi-lagi zodiak. Dan kira-kira bacaan apa yang akan saya berikan? Yaps, saya akan mencoba untuk membacakan keberuntungan setiap zodiak di akhir tahun 2021. Eits, tetapi bukan berarti bacaan yang saya sampaikan ini adalah bacaan tanpa dasar ya. Tetap kita mendasarkan bacaan kita kali ini tentang keberuntungan di akhir tahun masing-masing zodiak berdasarkan dari kartu tarot. Oke, bantu saya untuk mengembangkan channel Emma Diary dengan klik like, subscribe, dan share ke sosial media yang kamu miliki setelah yang satu ini. Namanya juga informasi zodiak ya. Kita tahu bahwa dunia ini full dengan segala macam kemungkinan. Dan kita akan coba menarik energinya dari kartu tarot, di mana kita akan membaca simbol-simbol terkait keberuntungan dari masing-masing zodiak. Ada 12 zodiak. Kalau kamu memang pengen tahu kira-kira ada keberuntungan apa untuk kamu di akhir tahun ini, tetap ada di sini sampai akhir video nanti. Kita akan mulai. Oke, seperti apa yang sudah saya janjikan bahwa kita akan membahas tentang keberuntungan apa yang akan didapatkan oleh zodiak-zodiak ini di akhir tahun 2021. Kita mulai dengan zodiak yang pertama yaitu Aries. Kita shuffle ya kartunya. Keberuntungan apa yang akan didapatkan oleh zodiak Aries di 2021 akhir tahun ini. Kartu yang keluar adalah karma. Oke, di sini bisa saya simpulkan sebuah kemungkinan bahwa ada sesuatu yang terjadi di Aries di masa sebelumnya. Mungkin ini terkait dengan perbuatan baik atau hal-hal baik yang sudah kamu lakukan di masa lalu Aries, dan ini akan membawamu pada keberuntungan di akhir tahun ini. Keberuntungannya macam-macam. Coba ingat kembali kira-kira hal-hal baik apa saja yang sudah kamu lakukan di masa-masa sebelumnya. Maka di akhir tahun ini hal-hal baik itu akan kembali kepadamu. Oke? Baik, lalu kita menuju ke zodiak yang kedua yaitu Taurus. Keberuntungan apa yang akan didapatkan Taurus di akhir tahun 2021 ini? Keberuntungan apa yang akan didapatkan Taurus di akhir tahun 2021? Four of Wands. Di sini bisa saya interpretasikan bahwa beberapa zodiak Taurus akhir tahun ini akan bertemu dengan jodoh. Bisa jadi akhir tahun ini ada sebagian dari Taurus yang akan melangsungkan pernikahan atau mungkin melakukan lamaran, intinya menuju ke hubungan yang lebih serius lagi. Oke, beruntung banget kamu mendapatkan pasangan sesuai dengan apa yang kamu mau atau sesuai dengan tipemu Taurus. Baik, ini untuk Taurus. Kita lanjut lagi ke zodiak berikutnya adalah Gemini. Keberuntungan apa untuk zodiak Gemini di akhir tahun ini? Keberuntungan apa untuk Gemini di akhir tahun ini? Wheel of the Year. Ya, di sini untuk Gemini, sebagian dari Gemini mungkin yang energinya ketarik di sini, akan ada banyak sekali keberuntungan yang meliputi Gemini. Tentang hal apa saja, bisa tentang pekerjaan, tentang kesehatan, tentang keuangan, tentang bisnis, keluarga, finansial, atau apapun yang dilakukan Gemini, diupayakan Gemini di akhir tahun ini, kelihatannya akan selalu ada di posisi beruntung. Baik, good luck ya. Sesuaikan dengan situasi dan kondisimu ya, Gemini. Setelah kita ke zodiak Gemini, sekarang kita coba kepoin zodiak Cancer. Oke, Cancer. Keberuntungan apa
yang akan didapat oleh Cancer di akhir tahun 2021? Ten of Wands. Baik Cancer, sebenarnya kartu Ten of Wands ini adalah sebuah kartu yang bisa jadi negatif, bisa jadi positif. Tetapi kalau kita kaitkan dengan keberuntungan apa untuk Cancer di akhir tahun ini bisa berupa sebuah tanggung jawab yang dibebankan kepada Cancer di akhir tahun. Mungkin ini lebih kepada tanggung jawab pekerjaan ya, tanggung jawab pribadi, tanggung jawab memikul hak-hak orang lain, tanggung jawab yang berhubungan dengan orang banyak. Ada juga sebagian Cancer yang mungkin beruntung mendapatkan promosi jabatan. Tetapi promosi jabatan itu tidak serta-merta ringan karena mendapatkan jabatan yang baru dan menanggung beban masyarakat secara umum atau beban karyawan dan lain sebagainya. Itu kan juga merupakan tanggung jawab yang berat. Oke, Cancer, mudah-mudahan akhir tahun ini kamu mendapatkan tanggung jawab ini dan mampu melaksanakannya dengan baik. Setelah zodiak Cancer, kita coba ke zodiak Leo. Kita lihat ya. Dari kartu tarot ini, keberuntungan apa untuk Leo di akhir tahun 2021? Keberuntungan apa untuk Leo di akhir tahun ini? Oke. Di sini muncul kartu Four of Cups. Leo, saya merasakan ada sebagian Leo yang akhir tahun ini merasa jenuh dalam menjalani entah itu pekerjaan, entah itu hubungan, dalam situasi bosan, boring. Tetapi jangan khawatir karena saya merasakan ada seseorang yang datang untuk menawarkan sesuatu kepada Leo dan kamu cukup beruntung sekali ketika seseorang ini datang dan menawarkan. Hanya saja yang membuat kamu mesti mencatat adalah hati-hati, jangan asal memutuskan. Kamu mesti mempertimbangkan apakah keberuntungan ini memang bagus, membawa dampak yang positif untuk kamu, untuk keluargamu, dan juga untuk kehidupanmu. Intinya kalau ini datang kepadamu di akhir tahun ini, keberuntungan ini sepertinya sih akan membawa hal yang positif ya. Asalkan sekali lagi untuk Leo, tetap pertimbangkan kembali. Entah ini terkait pekerjaan, entah ini terkait proyek, atau mungkin terkait seseorang yang datang untuk menawarkan cinta, seseorang yang datang untuk menyatakan cinta, bisa jadi kan? Oke, ini adalah keberuntungan untuk Leo di akhir tahun 2021. Kita nyampe di zodiak Virgo. Kita coba kepoin ya. Virgo. Keberuntungan apa yang akan datang kepada Virgo di akhir tahun ini? Virgo. Kartu yang keluar adalah Nine of Wands. Baik Virgo, kalau akhir tahun ini keberuntungan yang datang untukmu, saya merasakan banyak sekali pekerjaan yang harus kamu lakukan. Mungkin pekerjaan ini sebenarnya sudah kamu upayakan ya, sudah kamu niatkan sebelumnya. Kamu nunggu-nunggu tapi masih belum dapat. Dan kelihatannya di akhir tahun ini, segala perjuangan yang sudah kamu lakukan di masa sebelumnya, itu akan kamu dapatkan di akhir tahun. Tetapi ingat bahwa setiap pekerjaan ini ada beban tersendiri dan bebannya masing-masing. Tidak akan mungkin bisa kamu lakukan secara bersamaan dalam satu waktu. Oke, jadi seperti itu ya Virgo. Bijak, kamu harus memilih untuk melakukan pekerjaan yang mana dulu. Nggak bisa semua-muanya. Baik, ini adalah untuk Virgo di akhir tahun 2021. Akhir tahun itu bisa dalam waktu dekat, mungkin bahkan mendekati tahun baru, bisa jadi kan? Sudah 6 zodiak yang pertama, sekarang kita ke zodiak Libra. Sekali lagi, ini kita melihat dari simbol kartu yang keluar dari kartu tarot dan saya menginterpretasikannya berdasarkan intuisi yang mendatangi saya pada saat saya melakukan bacaan ini. Ini pun juga tidak detail ya, karena kita hanya mengeluarkan satu kartu. Segala kemungkinan bisa terjadi. Sesuaikan dengan situasi dan kondisimu saja masing-masing. Oke Libra, kita masuk di zodiak Libra. Keberuntungan apa untuk Libra di akhir tahun ini? Keberuntungan apa untuk Libra di akhir tahun ini? The Emperor.
Libra, saya merasakan keberuntungan yang datang pada Libra akhir tahun ini adalah dari segala hal. Mungkin dari sisi karir, dari sisi keluarga pun juga bisa, atau dari sisi yang lain. Apapun Libra yang sekarang sedang kamu kerjakan, ya, apapun yang sedang kamu lakukan, kamu akan ada keberuntungan, selalu ada keberuntungan. Kenapa? Karena The Emperor ini seorang yang powerful, seseorang yang punya kekuatan, seseorang yang sangat stabil, dan seseorang yang mendapatkan apa yang dia mau. Oke, kira-kira apa sih yang kamu mau di akhir tahun ini Libra? Dan ini akan kamu dapatkan di akhir tahun. Itu keberuntungannya ya. Baik, setelah zodiak Libra, kita sekarang ke Scorpio. Oke, Scorpio. Keberuntungan apa untuk Scorpio di akhir tahun ini? Keberuntungan apa untuk Scorpio di akhir tahun ini? Three of Swords. Ya, Scorpio, kalau kita interpretasikan, kartu ini adalah kartu yang bisa dibilang tentang memuat hal-hal yang berhubungan dengan sakit hati, kecewa, amarah mungkin, kesedihan yang sangat mendalam. Tetapi kalau kita kaitkan dengan pertanyaan keberuntungan apa untuk Scorpio di akhir tahun ini, saya bisa sampaikan bahwa Scorpio di akhir tahun ini akan mendapatkan peringatan. Peringatannya adalah hal-hal yang baik agar tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Keberuntungan itu seperti misalnya Scorpio akhir tahun ini berencana untuk liburan gitu kan. Tetapi ternyata ada aturan di mana akhir tahun pemerintah akan menerapkan PPKM level 3 seluruh Indonesia. Sehingga mau nggak mau Scorpio ini kan harus meng-cancel atau membatalkan. Nah, ini ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati gitu karena nggak jadi kan liburannya. Ini hanya sebagai contoh saja ya. Untuk konkretnya kamu bisa sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu masing-masing ya Scorpio. Lalu kalau kita ngomongin lagi soal keberuntungan apa, bisa jadi ketika Scorpio tetap menerobos atau nekat untuk melakukan liburan akhir tahun, ada hal-hal yang terjadi di perjalanan atau di tempat liburan yang kita tidak inginkan gitu loh. Hal-hal yang mungkin tiba-tiba kita bisa terpapar COVID, bisa jadi tiba-tiba kita mendapatkan berita buruk, kita mendapatkan ya amit-amit jangan sampai dapat musibah seperti itu. Nah, ini adalah hal yang mengecewakan, tetapi bisa jadi lewat hal yang mengecewakan ini Scorpio justru mendapatkan keberuntungan. Baik, agak panjang ya Scorpio, karena kalau kartunya negatif kita memang tetap harus mengambilnya dari sisi yang positif. Baik Scorpio, sekarang kita coba ke Sagittarius. Sagittarius, keberuntungan apa untuk Sagittarius di akhir tahun ini? Keberuntungan apa untuk Sagittarius di akhir tahun ini? Kartu yang keluar ada Ace of Swords. Saya merasa di akhir tahun ini ada sebagian dari Sagittarius yang secara pemikiran atau secara mindset dia akan mendapatkan sebuah pelajaran yang mungkin dia dapatkan di tahun 2021, sepanjang 2021. Di sini adalah sebuah keberuntungan di mana Sagittarius ini punya pikiran yang berbeda atau punya pola pikir yang berbeda atas suatu hal. Misalnya saja ketika kamu tidak percaya adanya cinta, ya. Ternyata di akhir tahun ini kamu mendapatkan sebuah pelajaran, sebuah keberuntungan bahwa mindsetmu itu sudah berubah. Yang awalnya kamu nggak percaya adanya cinta, yang awalnya kamu nggak percaya dengan kerja sama dengan seseorang misalnya, atau mungkin awalnya kamu nggak percaya tentang sesuatu hal. Di akhir tahun ini, Sagittarius akan berubah mindset atau pola pikir. Ini adalah pembelajaran dari sepanjang tahun 2021. Ya, sebagai langkah awal. Selamat, dan ini adalah keberuntungan untuk Sagittarius. Oke, setelah Sagittarius kita ke Capricorn. Keberuntungan apa yang akan didapatkan zodiak Capricorn akhir tahun ini? Kita coba lihat ya. Keberuntungan apa untuk Capricorn akhir tahun? Eight of Wands. Capricorn, sebagian di antara kamu energinya akhir tahun ini akan beruntung sekali
Karena kehidupanmu akan berubah secara tiba-tiba. Kehidupanmu akan berubah secara drastis. Kalau dari sisi pekerjaan mungkin yang awalnya jobless, nganggur, nggak ada kerjaan, bisa jadi tiba-tiba ada banyak pekerjaan yang datang padamu dan harus diselesaikan. Kalaupun tiba-tiba, kalaupun kamu misalnya sebelumnya nggak punya penghasilan yang tetap, atau mungkin kamu tidak punya sumber keuangan secara rutin, di akhir tahun ini keberuntungannya justru dari pekerjaan-pekerjaan yang banyak ini, kamu akan mendapatkan penghasilan yang nantinya akan bisa kamu simpan, akan bisa kamu saving dalam beberapa bulan ke depan. Oke, ini adalah keberuntungan untuk Capricorn. Ada dua zodiak terakhir ya, Aquarius dan Pisces. Kita coba ke Aquarius. Keberuntungan apa untuk zodiak Aquarius di akhir tahun 2021? Please tell me. Ada Seven of Swords. Ini adalah sebuah hal yang bisa dibilang cukup menarik, karena sebenarnya dari kartu ini kalau diinterpretasikan secara awam itu adalah tentang manipulatif. Tetapi tidak, menurut saya untuk Aquarius di akhir tahun ini kamu akan mendapatkan satu, bukan kabar ya ini, kamu akan mendapatkan sesuatu hal di mana ini terkait dengan ilmu, terkait dengan pendidikan, terkait dengan pengalaman baru, terkait hal-hal yang bisa kamu jadikan bekal untuk kamu melangkah di tahun 2022. Kira-kira apa nih? Nggak tahu, mungkin ada yang tiba-tiba diajak untuk ikut seminar, dapat ilmu baru. Ada juga yang mungkin akan melanjutkan pendidikan, akan mengambil kursus. Intinya di sini ada sebuah keberuntungan yang akan kamu bawa sebagai bekal yang kamu bisa jadikan ini untuk sangu kamu di tahun 2022 nanti. Oke, selamat ya untuk Aquarius. Sekali lagi, karena memang ini hanya satu kartu, tidak bisa detail, bacaannya juga umum, general, energinya kolektif, energi banyak orang di sini. Jadi kadang bisa terbolak-balik juga. Sekarang kita ke zodiak Pisces. Ini adalah zodiak yang terakhir. Kita lihat keberuntungan apa di akhir tahun 2021 untuk Pisces. Pisces 2021 ada keberuntungan apa? Ada Knight of Swords. Sesuatu yang kamu perjuangkan di masa 2021 ini akan kamu dapatkan. Akan dengan lebih berani dan lebih percaya diri lagi untuk mendapatkan apa yang dia mau. Tetapi bisa jadi sebagian dari Pisces akhir tahun ini akan melakukan sebuah perjalanan. Perjalanannya mungkin liburan. Kebetulan kalau liburan ya bisa jadi liburannya itu gratis, atau bisa jadi menang undian kemudian harus melakukan perjalanan, tetapi juga berhubungan dengan kerjaan juga. Mungkin ya sekaligus kerja sekaligus liburan gitu. Tetapi kan tidak masalah meskipun ada PPKM level 3, karena kalau untuk urusan kerja di luar kota, di luar pulau atau di luar negeri sekalian, pasti perusahaan pun juga akan menanggung, atau perusahaan juga akan memikirkan syarat-syarat untuk bisa melakukan pekerjaan ini di luar wilayah. Gitu ya. Ini untuk Pisces. Sudah 12 zodiak yang kita sampaikan terkait keberuntungan apa yang akan didapatkan masing-masing zodiak akhir tahun ini. Tidak akan semuanya bisa cocok, jadi nggak usah dipaksain, karena memang sekali lagi kartu tarot ini adalah energi orang banyak dan bacaannya pun juga bersifat umum di channel ini. Tetapi mohon bantuannya untuk saya terus bisa memberikan readingan, memberikan motivasi kepada kamu, memberikan hiburan juga, mengembangkan channel Emma Diary dengan cara mengklik like, subscribe, komen yang positif, dan juga share ke semua sosial media yang kamu miliki. Kita ketemu lagi ya di video selanjutnya. Bye-bye.